Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, siang hari ini kita memperingati hari kematian Yesus atau Jumat Agung. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah oleh orang lain, sehingga ia harus mengalami kesengsaraan. Tuhan Yesus telah meneladani kita 2023 tahun yang lalu. Ia tahu bahwa ia harus menderita. Ia tahu juga penderitaan atau sengsara yang harus ditanggungnya itu bukan karena kesalahannya, tapi penderitaan, kesengsaraan yang harusnya diterima oleh manusia. Sekalipun ia tahu akan hal itu, tetapi dengan rela ia menjalani semua penderitaan itu. Perkataannya di dalam Matius 20 ayat 18 sampai 19. Kemahatauan sekaligus kerelaannya untuk sengsara. Matius 20 ayat 14. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesahkan, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kenyataan ini memang pahit, tetapi Yesus mau menjalaninya untuk keselamatan kita. Dalam memperingati kematian Tuhan Yesus, apa yang ada di benak kita, saudara? Apakah peristiwa penyaliban? Apakah peristiwa penyaliban yang mengerikan itu hanya sekedar menjadi peringatan belaka? Apakah dengan memperingatinya menjadikan kita semakin menyadari betapa besar hukuman yang harus ditanggung? Namun Yesus sudah menangnya. Apakah kita menjadi bersyukur atau menggerutu ketika kita menderita? Mari kita bersyukur saat kita menderita dan tetap menampakkan kasih Tuhan dan sesama dan rajin dengan rajin beribadah dan menolong orang lain yang perlu ditolong. Saudara, namun siang ini dalam memperingati Jumat Agung dari sisi yang lain, tema firman Tuhan siang hari ini, tiada kemuliaan tanpa salib. Nanti bisa dibacakan oleh Bapak Penatua Harifah Andi Harifah dalam Matius 17 ayat 1 sampai 5 saja. Matius 17 ayat 1 sampai 5 saja. Seharusnya sampai 13. Firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia.
Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dalam kisah sebelumnya, terdapat dalam Matius 16 ayat 20 sampai 28, secara jelas dan terbuka Yesus telah menyatakan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Ia harus pergi ke Yerusalem, kota suci, di mana ia ditangkap, menderita, dan dibunuh oleh pemimpin umat, tetapi 3 hari kemudian ia akan dibangkitkan. Ia telah menyatakan dengan jelas kepada murid-muridnya mengenai ketentuan yang harus dipenuhi oleh murid-muridnya. Dalam Matius 16 ayat 24 ia berkata bahwa barang siapa yang ingin mengikut dia, mereka harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Ini berarti bahwa mereka harus siap menderita demi Yesus dan kerajaannya. Berkaitan kalau kita bermasyarakat, bangsa dan bernegara, di negeri tercinta kita, berarti secara ekonomi, politik, bahkan hampir segala bidang kita harus siap untuk mengalami dipinggirkan karena kita Kristen. Kita harus siap di negeri kita untuk mengalami diskriminasi sosial dan politik. Dan bila kita mengalaminya, kita harus menganggap itu sebagai berkat. Yesus berkata, "Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Kamu matikan juga. Dari pandangan kehidupan manusia, untuk melakukan hal ini tentunya tidak mudah. Hal ini bukanlah jalan populer untuk dipilih. Jalan itu dapat berupa jalan yang sempit, jalan yang sunyi dan mahal, tetapi itu merupakan jalan yang benar. Jalan ini menuntun kita kepada surga dan kemuliaan. Rasul Petrus dan murid-murid yang lain, rasul-rasul lain terkejut dan kecewa saat mengetahui bahwa jalan itulah yang Yesus pilih. Rasul Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Dengan kata lain, Petrus dan rasul yang lain lebih menyukai jalan yang lebar dan luas, bukan yang jalan yang sempit dan mahal. Bahkan kalau kita membaca di dalam Matius 16 ayat 23, kalau dibacakan,
Di Matius 16 ayat 23. Matius 16 Ayat ayat 23. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Iya. Sampai dikatakan demikian karena Rasul Petrus hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, kalau kita kembali ke Matius sebelumnya, saudara, ya, ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis membujuk Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Kita tahu roti itu berbicara makanan, makanan itu berbicara masalah perut, masalah ekonomi. Jalan yang dianjurkan iblis adalah jalan yang salah menuju neraka. Ketika kita menempatkan kebutuhan fisik kita di atas kebutuhan spiritual rohani kita, itu adalah hal yang tidak menurut Tuhan, hal-hal yang tidak baik, dan itu adalah dosa. Saat kita memberi keleluasaan kepada suatu situasi untuk mendekati kita dan kita tidak mendengar kehendak Allah, itu juga hal-hal yang kurang baik. Saudara, kita dapat membayangkan bagaimana teganya hubungan Yesus dengan murid-muridnya saat itu, di mana visi seorang pemimpin berbeda dengan visi pengikutnya. Ini merupakan masalah besar. Manakah yang benar? Apakah penolakan merupakan hal yang benar? Apakah penderitaan, salib, dan kematian adalah jalan yang benar menuju kemuliaan? Berbicara kematian, tentu kematian yang dimaksud di sini bukanlah mati dalam arti jasmani, saudara. Di mana seorang harus dikubur, diterah kembali menjadi debu. Kematian di sini maksudnya adalah pemandangan keinginan pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian hidup beriman dalam Tuhan Yesus Kristus adalah hidup dalam kematian terhadap manusia lama. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kematian dalam Tuhan adalah pemandangan keinginan pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kematian dalam Tuhan bertalian dengan usaha untuk memadamkan atau mematikan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini adalah tindakan untuk memadamkan cita-cita pribadi, ambisi pribadi, dan lain sebagainya. Kemudian mengarahkan diri kehidupan kita sepenuhnya untuk melakukan kehendak Allah. Ini berarti adalah kehilangan segala hak demi Tuhan. Hal ini menunjuk kepada suatu proses perjalanan hidup kekristenan yang benar. Memang dalam mengimani kita harus perjuangan hidup, harus penuh perjuangan. Jadi sebelum kita dipanggil Tuhan, bunyi sangkakala, mati secara fisik dikubur, kehidupan kita harus terlebih dahulu masuk proses kematian manusia lama. Contoh yang sederhana, saudara, tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus, baik suci, tempat Allah bersemayam.
Ya. Kita seringkali terpengaruh dengan lingkungan kita. Ya. Jadi baik tubuh kita itu bukan baik Roh Kudus, tapi baik rokok kudus misalnya, saudara. Rokok kudus, uang itu hanya dibakar dan sesaat, dan itu pun ada dampaknya. Ya. Saya jadi teringat adik-adik saya, saudara. Saya dilahirkan di bumi ini nomor 2. Adik saya nomor 3 buat merokok juga. Dan yang nomor 4 juga buat merokok. Akhirnya adik-adik saya mendahului kehidupan saya untuk menghadap kesan terciptanya dan mempertanggungjawabkannya. Saudara, sebelum kita mati secara fisik dikubur, maka kita harus terlebih dahulu masuk ke kematian manusia lama. Itulah sebab jadi dalam Tuhan Yesus kita menjadi ciptaan baru. Hal ini sama dengan bahwa kita telah dilahirkan oleh Allah dalam Yohanes 1:13. Kehidupan kita dilahirkan oleh Allah dengan natur yang baru. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, 6 hari setelah Yesus dan murid-muridnya selesai dari rekrut mereka di Filipi, Kaisaria, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke puncak sebuah bukit untuk berdoa, menanyakan kehendak dan petunjuk Allah, di mana diliputi oleh kemuliaan Allah. Mereka melihat Yesus berubah, wajahnya bersinar bagaikan matahari dan menjadi putih seperti cahaya. Dalam Matius 17 ayat 2. Mereka juga melihat Musa dan Elia. Ya, itu Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Di kitab Perjanjian Lamanya sudah ada surga berbicara dengan Yesus. Petrus dan kedua temannya merasa sangat senang dan gembira. Rasul Petrus menyertai apa yang mereka lihat, sehingga Rasul Petrus juga ingin tinggal di puncak tersebut untuk selama-lamanya. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah aku didirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus di sini sama seperti Petrus yang tidak ingin Yesus pergi ke Yerusalem untuk menderita dan dibunuh. Ia ingin agar Yesus dan murid-muridnya pergi ke kemuliaan surga tanpa salib mereka. Ia ingin melarikan diri dari kenyataan hidup. Petrus ingin berada dalam zona nyaman. Mereka mengira bahwa zaman akhir telah tiba dan mereka dapat selamanya berada dalam kemuliaan. Saudara, di sana sini banyak kehidupan seperti Petrus yang ingin melarikan dirinya dari kenyataan hidup. Banyak orang ingin memuaskan dirinya sendiri, bukan menyenangkan hati Allah. Betapa banyak kehidupan ingin melarikan diri dari kehidupannya dengan menggunakan fantasi, ekstasi,
Kalau sekarang ini tren-tren menggunakan agama, maka ada istilah kadrun, saudara, emosi dan lain-lain. Kekristenan tidak mengajarkan kita untuk menghindar dari kenyataan hidup. Sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam aspek kehidupan sosial untuk kepentingan dalam bermasyarakat, perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam proses demokratisasi yang sedang terjadi dalam negara kita sekarang. Kehidupan kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan krisis total yang kita hadapi sekarang. Namun banyak negara yang sekarang terpuruk. Siang hari kita patut bersyukur, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5,4 atau 5,5, kan sering naik turun. Kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan krisis total yang sedang kita hadapi sekarang. Sudah, kita dipanggil untuk turun ke lembah dunia kehidupan nyata, bekerja sama dan banyak kehidupan untuk membangun masyarakat kita. Saat Petrus sedang berbicara, Allah berkata dari surga dalam Matius 17 ayat 5 atau 15 ini sebenarnya. Bisa dituliskan. Saat Petrus sedang berkata, Allah berkata dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Allah tidak setuju dengan pernyataan Petrus dan teman-temannya bahwa jalan kemuliaan adalah jalan yang mudah atau pintas. Allah berbicara kepada mereka bahwa pilihannya Yesus adalah merupakan keputusan yang benar. Allah senang dengan komitmen anak-anaknya. Allah memerintahkan mereka untuk mendengarkan Dia. Allah menyetujui dan menerima perintah Yesus mengenai jalan salib, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Bagaimana khotbah di bukit, Yesus mengatakan bahwa hanya ada dua jalan dalam kehidupan ini, jalan lebar dan jalan sempit. Jalan yang lebar adalah jalan yang menuju neraka, saudara. Jadi kalau jalan lebar dan sempit, saya jadi ingat ketika dulu acara anak-anak sekolah minggu, saudara, yang ujiannya di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, dan seterusnya. Saudara, jalan yang lebar adalah jalan yang menuju neraka, namun jalan yang sempit menuju surga. Saudara, merupakan hal yang wajar dan kecenderungan manusia untuk mengambil jalan pintas atau jalan lebar. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 13-14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Saudara, pertanyaannya yang penting saat ini adalah jalan mana yang saudara tempuh saat ini? Jalan yang sempit atau jalan yang lebar? Bagaimana kita mengetahui bahwa jalan yang
kita ambil ini adalah jalan yang benar? Satu indikasi bahwa kita mengambil jalan yang benar adalah bahwa ia sudah membayarnya sesuai dengan iman kita. Banyak kehidupan di sana sini percaya kepada Yesus Kristus, namun tidak pernah meninggalkan jalan yang lebar berserta dengan kesukaannya. Mereka memiliki Kristen yang mudah, yang mengakibatkan tidak ada permintaan dalam hidup mereka. Mereka menyukai kemuliaan tanpa perubahan. Mereka ingin ke surga, tetapi pada saat yang sama mereka juga menyukai jalan yang lebar dan menyukai kehidupan yang berdosa dalam dunia ini. Yesus mengatakan bahwa jalan yang sempit adalah jalan yang mudah. Kita tidak dapat berjalan dalam dua jalan, dalam dua arah pada saat yang sama. Tidak ada jalan pintas pada kehendak Allah. Oleh sebab itu pada siang hari ini, jika kita ingin memiliki kemuliaan, kita harus memiliki penderitaan untuk sementara di bumi ini. Tolong bacakan 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Bang Andi membacakan 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Terima kasih. Apakah saudara ingin mengambil dan memikul salib Yesus Kristus? Ya, tidak ada yang ambil, saudara. Apakah saudara mau menderita karena saudara percaya kepada nama Yesus Kristus? Sebab tiada kemuliaan tanpa salib, tiada mahkota tanpa salib, tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.